Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian aneh dan tidak masuk akal datang pada 3 orang jamaah haji asal Indonesia di beberapa tahun silam. Kota suci Mekah bukan rahasia lagi, bahwa tempat itu paling istijabah di permukaan bumi yang pernah ada. Ribuan bahkan ratusan ribu orang setiap harinya menginjakan kaki di kota suci tersebut. Namun tempat suci tersebut seolah-olah dijaga dengan pengawasan jutaan pasang mata yang jeli, yang mengawasi satu persatu setiap orang-orang yang memasuki tempat suci tersebut dengan sangat ketat. Maka setiap orang yang mengunjungi tempat suci tersebut tidak satu pun yang akan luput dari pengawasannya. Contohnya seperti 3 orang ini. Yang pertama, kejadian aneh datang pada seorang jamaah haji wanita, yang kedua matanya dipukul sampai membengkak. Tanpa diketahui siapa orang yang memukulnya ketika dia melaksanakan tawaf bersama suaminya di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada yang melayangkan pukulan tepat mengenai kedua matanya secara bersamaan dari arah depan. Namun tidak diketahui siapa dan kemana perginya orang yang melayangkan pukulan tersebut. Bahkan suaminya yang ada di belakangnya di saat kejadian itu pun tidak mengetahui dari arah mana dan kemana perginya orang yang melayangkan pukulan terhadap kedua mata istrinya yang sedang kesakitan itu. Kemudian suaminya membatalkan melakukan pelaksanaan tawaf, lalu dia membawa istrinya yang sedang kesakitan itu keluar dari Masjidil Haram dan pulang ke hotel atau ke tempat dia berdua menginap. Setibanya di hotel tempat penginapan mereka berdua tersebut, teman-temannya bertanya, "Kenapa kedua mata kamu itu membengkak dan memar-memar? Kamu habis bertengkar dengan suaminya ya?" "Tidak Nyi, saya tidak bertengkar dengan suamiku. Tapi saya habis ditinju orang dari arah depan, ketika saya sedang melaksanakan tawaf dengan suamiku. Namun saya dan suamiku tidak mengetahui orang itu datang dari arah mana dan pergi ke arah mana, hanya tiba-tiba kedua mataku seperti dihantam benda keras yang membuat kedua mataku sampai berkunang-kunang dan membengkak." Tidak lama kemudian, salah satu temannya yang lain memberi peringatan pada wanita tersebut. "Coba ingat-ingat, kamu sejak dulu pernah melakukan apa di kampung halamannya?" Kemudian wanita tersebut menceritakan apa yang pernah dilakukan sejak dulu di kampung halamannya, sampai di kota suci Mekah saat ini pun. Memang, wanita tersebut berangkat naik haji bertiga dengan suami, dan ibu kandungnya sendiri dari wanita tersebut. Dia terlalu berani membentak-bentak ibu kandungnya, bahkan dia tidak segan-segan memukul, dan mencaci maki ibu kandungnya sendiri, dari wanita tersebut. Mendengar jawaban dari wanita tersebut, kemudian teman-temannya menyuruh wanita itu meminta maaf kepada ibu kandungnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu wanita itu meminta maaf kepada ibu kandungnya tersebut, sambil menangis dan dia juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian ibu kandungnya itu berkata kepada anaknya yang pernah durhaka pada diri ibu kandungnya tersebut, "Iya nak, terima kasih. Kamu telah sadar atas apa yang dilakukan sejak dulu sampai kini terhadap ibu kandungmu ini. Namun saya sudah memaafkan kamu, sejak dulu sebelum kamu meminta maaf kepada ibu kandungmu yang sudah tua ini. Semoga Allah SWT juga memaafkan kamu dari dunia dan akhirat kelak." Baru saja ibu kandungnya menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba, di saat itu juga teman-temannya semua terperangah dan kaget, melihat apa yang dilihatnya saat itu sangat tidak masuk di akal sehat manusia seutuhnya. Sembari wanita tersebut juga tidak sadar, atas kejadian luar biasa itu. Kedua bola mata yang membengkak dan memirah dari wanita tersebut, tiba-tiba menghilang. Dan wanita tersebut seperti tidak mengalami kejadian apa-apa sebelumnya. Hanya seperti orang baru bangun tidur. Kejadian aneh yang kedua, kejadian ini terjadi pada jamaah haji laki-laki yang berasal dari Madura, Indonesia. Sewaktu di kampung halamannya sangat gemar membunuh tikus dengan cara diracun. Orang laki-laki tersebut sangat benci pada tikus. Sehingga apabila melihat tikus di rumahnya, pasti dibunuhnya dengan cara memberi umpan yang sudah dibubuhi racun. Maka tikus-tikus tersebut semua mati bergelimpangan, tak tentu arah. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki tersebut tibalah waktu keberangkatannya naik haji ke Baitullah. Dia diterbangkan dari Bandara Internasional Juanda Surabaya, menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Setibanya di Jeddah Arab Saudi, baru saja pesawat itu mendarat dan pintu keluar pesawat tersebut sudah terbuka. Dan semua penumpang sudah banyak yang turun dari pesawat tersebut. Ketika sampai giliran laki-laki tersebut mau menuruni tangga pertama di pesawat tersebut, tiba-tiba, tas yang berisi barang bawaan yang di bawah laki-laki tersebut mengeluarkan aroma tidak sedap.
Kemudian laki-laki tersebut meninggalkan pesawat dengan mulut dan hidungnya memakai masker, karena tidak tahan pada bau yang semakin lama semakin menyengat hidungnya. Kemudian laki-laki itu dengan semua rombongannya naik bus dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, menuju kota suci Mekah Arab Saudi. Di dalam perjalanan, salah satu temannya memberi makanan pada laki-laki tersebut. Akan tetapi dia tidak langsung memakannya, karena makanan yang dia pegang pemberian dari temannya itu pun, mengeluarkan bau yang menyengat hidungnya sampai laki-laki tersebut mau muntah. Kemudian laki-laki tersebut tiba di kota suci Mekah bersama teman-teman rombongan semua. Lalu mereka ditempatkan di hotel penginapan. Ketika laki-laki tersebut berada di kamar hotel tempat dia menginap, laki-laki itu memeriksa seluruh barang bawaannya satu persatu mencari datangnya sumber bau yang menyengat hidung tersebut. Namun laki-laki tersebut tidak menemukan bangkai apa-apa di dalam tas barang bawaannya tersebut. Sejak saat itu, laki-laki tersebut bertingkah aneh. Semua benda yang dijumpainya semua mengeluarkan bau bangkai, padahal orang lain tidak mencium bau apa-apa. Semakin hari dia semakin aneh. Badannya menjadi kurus gara-gara tidak enak makan, karena selalu diganggu bau bangkai yang menyengat hidungnya. Akan tetapi orang lain tidak mencium bau apa-apa, semua biasa-biasa saja. Kemudian dia tidak tahan lagi dengan kejadian yang dia alami saat ini. Laki-laki tersebut bertanya pada teman-temannya, apakah kamu juga mencium bau bangkai ya? Temannya menjawab, tidak, saya tidak mencium bau apa-apa di sini. Ujar temannya itu. Kemudian laki-laki tersebut menceritakan peristiwa yang dialami di saat itu. Dan dia juga memberitahukan semua yang dilakukan sewaktu di kampung halamannya. Kemudian teman-temannya memberi saran, agar dia segera meminta ampun atas apa yang pernah dilakukan sewaktu berada di kampung halamannya. Setelah laki-laki itu menyadari dan meminta ampunannya, atas apa yang pernah dilakukan, maka dia berangsur-angsur pulih dan tidak lagi mencium bau bangkai tersebut. Kejadian aneh yang ketiga. Kejadian aneh tersebut datang pada jamaah haji wanita Parubaya, asal Madura Indonesia juga. Memang, 3 kisah cerita ini semua datangnya dari jamaah haji asal Madura, Jawa Timur, Indonesia. Ketika wanita Parubaya tersebut sedang melaksanakan serangkaian ibadah haji di kota suci Mekah, wanita tersebut terkejut dan kaget. Ketika membuka tas yang berisi barang bawaan itu, semua isinya di dalam tas tersebut berubah menjadi kecoak. Kemudian wanita Parubaya tersebut menjerit-jerit kegelian sambil membawa tas bawaannya itu menuju ke tempat sampah. Lalu wanita itu secara tidak sadar membuang semua isi tas tersebut tanpa sisa. Karena semua isinya dari tas bawaannya wanita Parubaya tersebut berubah menjadi kecoak, ribuan jumlahnya. Di saat wanita Parubaya tersebut membuang seluruh isi tas tersebut, sembari ada temannya yang melihat kejadian tersebut, dia langsung menghampiri wanita Parubaya yang sedang kehilangan kesadaran tersebut. Lalu temannya itu bertanya pada wanita Parubaya tersebut, Kenapa barang-barang kamu dibuang semua? Apa yang terjadi dengan dirimu? Iya Mbak, apakah kamu tidak melihat bahwa tas ini berisi ribuan kecoak? Itu lihat, di tempat sampah itu hampir penuh dengan kecoak. Setelah temannya tersebut melihat ke arah tempat sampah dan memeriksanya barang-barang yang dibuang oleh wanita yang sedang hilang kesadarannya itu. Setelah dilihat di tempat sampah tersebut, maka tidak ada satupun kecoak yang ditemuinya. Yang kata wanita Parubaya itu berjumlah ribuan di tempat sampah tersebut. Ternyata, apa yang dilihat temannya yang ada di tempat sampah itu tidak masuk di akal. Di tempat sampah tersebut tidak lain adalah barang-barang berharga dari wanita Parubaya itu sendiri. Kemudian temannya itu memungutnya kembali barang-barang milik wanita Parubaya itu, dan diberikannya kembali kepada pemiliknya yang sedang hilang kesadarannya tersebut. Di akhir cerita, setelah barang-barang tersebut sudah dikembalikan sama temannya itu, wanita Parubaya tersebut diperingatkan sama teman-temannya semua, disuruh ingat-ingat apa yang dilakukan sewaktu di kampung sejak dulu. Ternyata, wanita Parubaya tersebut pernah membunuh kecoak secara kejam dengan cara diinjaknya sampai hancur menjadi beberapa bagian. Dan kecoak itu pun mati secara mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau video ini bisa membantu kesadaran Anda, jangan lupa subscribe dan komentar di bawah video ini.